Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Presiden Jokowi akan hadiri pembukaan Muktamar NU ke-34 di Lampung Tengah. Presiden Joko Widodo diagendakan akan hadir dalam pembukaan Muktamar ke-34 NU di Pondok Pesantren Darus Saadah Lampung Tengah pada Rabu 22 Desember 2021 mendatang. Panitia Muktamar NU akan membatasi peserta yang hadir saat pembukaan, yakni hanya 600 orang saja. Pelaksanaan Muktamar NU ke-34 akan berlangsung selama 2 hari, yakni pada tanggal 22 hingga 23 Desember 2021. Presiden Joko Widodo dijadwalkan memberikan amanat sekaligus membuka secara resmi Muktamar ke-34 di Lampung. Pembukaan akan dilakukan di Pondok Pesantren Darus Saadah, akan dihadiri oleh Presiden, kata Ketua SC Panitia Daerah Muktamar Soleh Bajuri pada Jumat 17 Desember 2021. Jadwal Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung kembali berubah. Berdasarkan surat keputusan, Muktamar NU hanya digelar 2 hari, yakni 22 hingga 23 Desember 2021. Sedianya Muktamar diagendakan pada 22 hingga 24 Desember 2021. Berubah dari jadwal semula, yakni 23 hingga 25 Desember 2021. Katib PWNU Lampung, Basyarudin Maisir, membenarkan perubahan jadwal tersebut. Jadwal semula yakni 23 hingga 25 dimajukan 1 hari, yakni 22 hingga 24. Kemudian baru saja PBNU mengeluarkan keputusan Muktamar hanya tanggal 22 hingga 23 saja, tidak sampai 24. Ia menuturkan pertimbangan perubahan jadwal tersebut lantaran saat ini pandemi COVID-19. Itu supaya tidak terjadi penumpukan kegiatan karena kegiatan Muktamar berdekatan dengan Natal. Informasi yang ia terima juga tanggal 25 Desember itu akan diberlakukan PPKM ketat. Sebelumnya jadwal Muktamar ke-34 NU di Lampung maju 1 hari. Jadwal yang semula diagendakan 23 hingga 25 Desember 2021 berubah menjadi 22 hingga 24 Desember 2021. Kebijakan itu diambil PBNU setelah mendapat masukan dari Satgas COVID-19 RI baru-baru ini. Ketua SC Panitia Daerah Muktamar Soleh Bajuri membenarkan hal tersebut. Berita selanjutnya, Pemkot Metro gelar operasi pasar jelang Nataru. Pemerintah Kota Metro mengaku siap melakukan penetrasi harga dengan menggelar operasi pasar menjelang Natal dan Tahun Baru. Asisten 2 Setda Kota Metro Yeri Ehwan mengatakan, pihaknya telah melakukan monitoring dan kunjungan ke gedung-gedung grosir untuk memantau ketersediaan dan harga sembako, di mana ada kenaikan pada sejumlah komoditas. Kenaikan cabai merah dan bawang merah, tapi masih normal. Ini merupakan kewajaran hukum pasar saat permintaan meningkat dan lainnya. Pemkot siap penetrasi dengan operasi pasar. Adapun operasi pasar bekerja sama dengan sejumlah pihak, di mana akan memberikan harga grosir kepada masyarakat untuk sejumlah sembako. Saat ini Pemkot Metro dalam tahap persiapan bersama dengan pihak swasta. Itu nanti diadakan sebelum Natal, kemungkinan sekali saja. Ini masih persiapan, bisa jadi digelar di Pasar Cendrawasih. Intinya operasi pasar itu dilakukan untuk menyediakan barang dengan harga grosir bukan harga pengecer. Berita selanjutnya, Pemkot Bandar Lampung jadwalkan PTM SD dan SMP pada Februari 2022. Pemerintah Kota Bandar Lampung menjanjikan pembelajaran tatap muka atau PTM untuk seluruh SD dan SMP akan dilakukan pada bulan Februari 2022 mendatang. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan, persiapan untuk pelaksanaan PTM dilakukan dengan gencar
melakukan vaksinasi COVID-19 untuk kelompok anak-anak usia 6 hingga 11 tahun. Sebelumnya, vaksinasi untuk anak usia 12 hingga 17 tahun juga telah dilakukan. Sebanyak 200.000 vaksin telah disiapkan untuk kelompok anak. Desember sampai Januari, usia 6 hingga 12 tahun target sudah divaksin, Februari bisa tatap muka. Teknis percepatan capaian vaksinasi untuk kelompok usia 6 sampai 11 tahun disebutkan tidak jauh berbeda dengan anak usia 12 hingga 17 tahun, yakni menggunakan sarana yang akrab dengan mereka. Vaksinasi dilakukan di puskes dan kunjungi ke rumah, nanti juga akan dilakukan melalui sekolah. Adapun pelaksanaannya vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun mulai digeliatkan terhitung mulai minggu depan. Eva berharap adanya partisipasi dari setiap orang tua untuk mengedukasi setiap anaknya agar berminat mengikuti program tersebut. Orang tua mudah-mudahan memberikan dukungan bukan malah melarang, karena dengan vaksin kalau terpapar paling tidak parah. Dikatakan Eva, selain dengan capaian vaksinasi, pelaksanaan PTM juga akan menimbang dari kondisi sebaran COVID-19. Berita selanjutnya, kasus pengeroyokan oleh oknum ASN dapat diselesaikan dengan damai. Polresta Bandar Lampung masih menangani kasus perselisihan yang berujung pengeroyokan oleh seorang oknum ASN pemerintah kota Bandar Lampung bersama dengan 3 rekannya kepada korban NV dan temannya Bribda IR anggota Intel Polda Lampung. Persoalan perselisihan yang bermula dari kesalahpahaman pribadi terkait utang piutang untuk keperluan bisnis dari DK kepada NV. Secara kekeluargaan telah diselesaikan kedua belah pihak dengan cara damai. Ini hanya upaya perdamaian secara kekeluargaan antara DK dan Bribda IR yang belum terwujud. Pengamat Hukum Universitas Lampung Unila, Budiono menilai persoalan perkelahian antara NV dan temannya Bribda IR dengan DK bersama 3 rekannya merupakan persoalan pribadi sebagai anak muda, bukan persoalan antara dua lembaga yang dikait-kaitkan seperti berkembang saat ini. Seharusnya persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan cara damai oleh kedua belah pihak yang berselisih, tanpa harus masuk ke ranah hukum seperti yang terjadi saat ini. Ranah pidana adalah upaya terakhir dan ia melihat persoalan ini masih bisa diselesaikan dengan damai. Menurutnya, persoalan tersebut juga jangan dikait-kaitkan dengan lembaga di tempat kedua belah pihak bekerja. Terlebih lagi lanjut Budiono, karena peristiwa tersebut tidak dalam rangka penugasan masing-masing pihak. Waktu polisi itu berkelahi bukan dalam rangka penugasan, begitu juga dengan ASN. Mereka tidak menunjukkan identitas sebagai anggota Polri dan ASN saat mereka berkelahi. Artinya, keduanya harus sama-sama diperlakukan adil karena sama-sama warga negara. Budiono juga percaya bahwa pihak kepolisian profesional dalam menangani persoalan tersebut. Menurutnya, kepolisian kini memiliki semboyan untuk mengedepankan upaya perdamaian dalam setiap persoalan. Terlebih, persoalan ini dapat membawa dua lembaga terhormat. Kasus ini jangan membawa institusi karena mereka berkelahi bukan dalam rangka penugasan. Kalau terbawa dapat terjadi konflik of interest atau konflik kepentingan. Ia berharap kasus tersebut dapat terselesaikan dengan cepat sehingga tidak menimbulkan persepsi lain di masyarakat. Senada juga dikatakan pengamat hukum Unila lainnya yakni Edi Rifai. Menurutnya, setiap persoalan tidak mesti dibawa ke pengadilan, melainkan dilakukan perdamaian perkara pidana atau restoratif justice. Berita selanjutnya, pria diduga banpol ditemukan meninggal dunia di Lampung Selatan. Warga digegerkan dengan penemuan sesosok mayat di saluran air Desa Pasuruan Atas, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan pada Jumat 17 Desember 2021. Mayat berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan sekitar pukul 11 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan,
Mayat tersebut dalam kondisi terlentang dengan mengenakan kaos merah dan celana panjang jeans. Belakangan diketahui jasad tersebut bernama Joni, berusia 35 tahun, warga desa Penengahan, Kecamatan Penengahan. Menurut informasi, korban bekerja sebagai banpol atau bantuan polisi di Mapolsek Penengahan. Warga bernama Dendi mengaku mengenal wajah jenazah. Ia mengatakan kalau mayat tersebut seperti Joni, warga desa Penengahan. Keseharian korban bekerja sebagai banpol di Polsek Penengahan. Korban pertama kali ditemukan sekitar pukul 11 siang di saluran air Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan. Camat Penengahan Jailani membenarkan penemuan mayat tersebut. Jasad korban sudah dievakuasi oleh petugas dari Puskesmas Penengahan, Babinsa dan Babin Kamtibnas lalu dibawa menuju ke RSUD Bob Bazar. Belum diketahui penyebab kematian korban. Pihak kepolisian belum dapat dimintai keterangan lebih lanjut terkait penemuan mayat tersebut. Berita selanjutnya, kecelakaan maut di ruas jalan tol Sumatera. Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas jalan tol Trans Sumatera, tepatnya di kilometer 75, jalur B Desa Lematang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan, pada Kamis 16 Desember 2021 malam. Informasi dihimpun, kecelakaan terjadi sekitar pukul 23:55 waktu Indonesia Barat, melibatkan truk Hino dengan nomor polisi B9920TDC dengan pick-up Mitsubishi L300 dengan nomor polisi BE8689ZF. Truk Hino yang dikemudikan oleh Ahmad Effendi berusia 38 tahun, warga Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menabrak pick-up yang parkir di bahu kiri jalan. Pick-up tersebut parkir di bahu jalan lantaran mengalami kerusakan di bagian baut roda sebelah kanan. Akibat kecelakaan tersebut, seorang pengemudi pick-up bernama Ahmad Rofik berusia 34 tahun dan kernetnya Noviansyah berusia 29 tahun tewas di lokasi kejadian. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Edwin WD menjelaskan mengenai kronologi kecelakaan tersebut. Menurutnya, berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan saksi kecelakaan bermula saat truk Hino melaju dari arah gerbang tol Terbanggi Besar menuju pintu tol Bakauheni. Tiba di TKP, tepatnya kilometer 75+700, supir truk tersebut diduga mengantuk, sehingga menyebabkan kendaraan tersebut oleng ke arah kiri bahu jalan. Selanjutnya truk menabrak pengemudi dan penumpang serta pick-up Mitsubishi L300 yang sedang berhenti di bahu jalan sebelah kiri karena mengalami kerusakan. Edwin menambahkan, hantaman truk menyebabkan kedua orang korban sempat terseret lalu terlindas roda bagian depan truk. Dua orang menjadi korban meninggal dunia. Keduanya merupakan warga Tanggamus. Pasca kejadian tersebut, kedua korban sempat dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk sebelum akhirnya dibawa pihak keluarga ke rumah duka di Desa Sukarmerna, Gunung Alip, Tanggamus. Edwin menjelaskan korban atas nama Ahmad Rofik tewas dengan luka berat yang dideritanya. Masing-masing kendaraan yang terlibat juga mengalami kerusakan berat. Selain menimbulkan dua orang korban jiwa, kecelakaan tersebut juga menimbulkan kerugian material. Kerugian material yang dialami oleh truk Hino diperkirakan mencapai 25 juta rupiah. Sedangkan kerugian material pick-up mencapai 20 juta rupiah. Barang bukti sudah diamankan. Untuk supir truk masih dimintai keterangan untuk pemeriksaan lanjutan. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.